Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silva Rizky Amelia dengan NIM 2510200216 kelas A, Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam. Saya akan memaparkan materi tentang teori Gestalt. Yang pertama dari sejarah. Pendekatan Gestalt adalah terapi fenomenologikal eksistensial yang diprakarsai oleh Frederick Fritz dan Laura Perls pada tahun 1940-an. Awal mula sejarah pendekatan Gestalt dimulai ketika Perls mendapatkan gelar medical doctor atau MD. Lalu ada pengaruh intelektual oleh tiga tokoh. Yang pertama oleh Sigmund Friedlander, seorang filsuf yang memberikan konsep differential thinking and creative indifference. Yang kedua Jan Smuts yang bukunya Holocene and Evolution menjadi acuan perspektif Gestalt. Dan yang ketiga yaitu Alfred Korbsky, seorang ahli semantik. Publikasi awal pendekatan ini dimulai ketika Perls menulis buku Ego, Hunger, and Aggression pada tahun 1941 sampai 1942. Yang terbit pertama pada tahun 1946 dengan judul A Revision of Freud's Theory and Method. Karena pendekatan Gestalt itu sebuah revisi dari teori psikoanalisis, karena teori psikoanalisis itu terlalu lambat. Lalu penamaan resmi kata Gestalt terapi pertama kali digunakan sebagai judul buku yang ditulis oleh Frederick Perls, Ralph Heverlin, dan Paul Goodman pada tahun 1951. Yang kedua yaitu pandangan tentang manusia. Dalam pendekatan Gestalt, manusia dipandang sebagai makhluk yang sadar, utuh, dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Tetapi manusia juga sering mengalami hambatan perkembangan sehingga melakukan mekanisme penghindaran. Akibatnya proses perkembangan individu terhambat dan individu mengalami kesulitan untuk berkembang secara optimal. Yang ketiga yaitu konsep dasar. Gestalt memandang eksistensial manusia dalam kehidupannya selalu aktif sebagai satu keseluruhan, bukan hanya penjumlahan dari bagian-bagian atau organ-organ seperti hati, otak, jantung, dan sebagainya, melainkan suatu koordinasi dalam semua bagian tersebut. Dan manusia itu memiliki tanggung jawab atas dirinya sendiri. Selanjutnya, fokus dalam teori Gestalt adalah saat sekarang atau here and now. Dalam hubungannya dengan perjalanan hidup manusia, pendekatan Gestalt memandang bahwa tidak ada yang ada kecuali sekarang, yang berarti masa lalu telah pergi dan masa depan belum dijalani. Oleh karena itu, yang menuntaskan segala permasalahan yang dialami oleh manusia adalah masa sekarang atau here and now. Tugas konselor di sini adalah membuat konseli itu sadar bahwa apa yang dilakukan pada saat sekarang adalah wujud dari rasa sadarnya. Selanjutnya yaitu ada lapisan neurosis atau layers of neurosis. Ini adalah 5 lapisan, diumpamakan seperti lapisan bawang. Bila individu ingin mencapai kematangan psikologis, maka individu tersebut harus menghadapi 5 lapisan ini. Yang pertama yaitu lapisan poni, yang artinya kepalsuan. Ini merujuk pada cara palsu atau tidak otentik yang dilakukan orang terhadap orang lain. Nah, contohnya itu seperti cara orang berbahasa basi untuk menghindari pembahasan yang terlalu mendalam. Yang kedua yaitu lapisan fobik atau fobia. Pada lapisan ini, orang menolak untuk melihat dari mereka yang sebenarnya. Ini termasuk aspek-aspek diri yang mungkin menyebabkan gangguan emosional atau rasa sakit. Akibatnya, aspek-aspek diri yang sebenarnya disangkal dan penerimaan diri hilang. Yang ketiga yaitu lapisan impase atau lapisan kebuntuan yang sering disertai dengan perasaan hampa atau kosong. Ini juga dapat disertai dengan perasaan terjebak dan sikap menghindar. Orang-orang pada tahap ini cenderung mencoba memanipulasi lingkungan dan orang-orang di sekitar mereka daripada menghadapi masalah mereka. Perls menganggap ini sebagai lapisan penting dan melihatnya sebagai sumber dari banyak masalah dalam terapi. Yang keempat yaitu lapisan implosif, yaitu
Lapisan ini terjadi ketika klien membiarkan diri mereka bersentuhan dengan perasaan yang mungkin sebelumnya mereka singkirkan perasaan mati rasa. Lapisan ini terjadi sebagai hasil dari menembus lapisan sebelumnya, dan diri yang muncul seringkali mencari semacam penyelesaian. Salah satu alasan mengapa ini kadang-kadang disebut sebagai lapisan implosif adalah karena aspek-aspek penting dari diri seringkali didorong ke dalam atau diimplosikan untuk menjauhkannya dari kesadaran. Yang kelima yaitu lapisan eksklusif. Dalam lapisan eksklusif yaitu terjadi ketika semua lapisan sebelumnya telah dilalui. Pada tahap ini, seseorang sering mengalami katarsis yang dapat berupa kesedihan, kemarahan, kegembiraan, dan sebagainya. Namun, ini saja tidak cukup dan klien perlu melanjutkan proses untuk memastikan pertumbuhan tetap berlanjut. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk pertahanan diri atau modes of defense. Yang pertama, introyeksi atau introjection, yaitu proses memasukkan ide, keyakinan, dan asumsi dari lingkungan ke dalam diri sendiri tanpa pembedaan yang dapat menghasilkan rasa bersalah atau perfeksionis. Yang kedua yaitu proyeksi atau projection, yaitu proses di mana individu melemparkan pemikiran, perasaan, keyakinan, dan sikapnya sendiri kepada orang lain, menganggapnya sebagai milik orang lain. Yang ketiga yaitu retrofleksi atau retroflection, yaitu proses mengembalikan impuls dan respons kepada diri sendiri karena individu tidak dapat mengekspresikannya kepada orang lain atau lingkungan. Yang keempat yaitu defleksi atau deflection, yaitu metode penghindaran atau avoidance, dengan cara mengubah topik atau pernyataan menjadi makna lain untuk menghindari respons terhadap isu atau masalah. Yang kelima yaitu confluence dan isolasi atau isolation, yaitu kondisi menyatu dengan lingkungan, a flowing together, di mana individu tidak dapat membedakan antara dirinya dan lingkungan, sehingga tidak ada konflik keyakinan dengan orang lain. Selanjutnya ada urusan yang tak selesai atau unfinished business, yaitu situasi atau konflik di masa lalu khususnya yang bersifat traumatis dan sulit yang belum menemukan pemecahan yang memuaskan seperti kemarahan, kesedihan, dendam, dan sakit hati. Next ada energi dan hambatan energi atau energi and block to energi. Ini adalah hubungan antara psikologis dengan fisiologis. Nah, hambatan energi dapat dimanifestasikan dalam bentuk yang pertama, ketegangan pada bagian tubuh tertentu, biasanya leher dan bahu. Yang kedua yaitu tidak mau menatap lawan bicara ketika sedang berbicara. Yang ketiga yaitu menahan nafas bila ada sesuatu yang mengganggu. Yang keempat, posisi tubuh kaku dan tertutup. Yang kelima, bernafas pendek-pendek. Yang keenam, rasa kebal pada bagian tubuh tertentu. Yang ketujuh, berbicara dengan suara yang sangat kecil. Selanjutnya ada tujuan konseling. Menurut Prayitno 1998, tujuan konseling diantaranya yaitu membangun integrasi kepribadian. Yang kedua, mengentaskan individu dari kondisi yang tergantung pada pertimbangan orang lain ke mengatur dirinya sendiri, to be true himself. Yang ketiga yaitu integrasi tidak pernah sempurna, kematangan tidak pernah penuh, dan hal itu adalah proses yang berlangsung terus dan tidak pernah berhenti. Yang keempat yaitu meningkatkan kesadaran individual. Individu dapat bertingkah laku. Selanjutnya ada peran dan fungsi konselor. Yang pertama, konselor memfokuskan dan memprioritaskan kepada perasaan, kesadaran, bahasa tubuh, hambatan energi, dan segala hambatan yang dapat menjadi rintangan untuk mencapai kesadaran yang ada pada konseling. Yang kedua yaitu konselor adalah artistic participant yang sepenuhnya memiliki peranan dalam menciptakan hidup baru konseling. Yang ketiga yaitu konselor berperan sebagai projection screen. Yang keempat, konselor harus mampu membaca dan menginterpretasi berbagai jenis bentuk-bentuk bahasa yang dilontarkan konselor. Selanjutnya yaitu ada teknik-teknik dalam teori Gestalt. Yang pertama yaitu kursi kosong atau empty chair. Teknik untuk membantu konseling menghadapi konflik batin dengan berdialog antara dua peran dalam dirinya, biasanya menggunakan dua kursi kosong untuk mengekspresikan perasaan yang terpendam. Teknik ini membuat
konseli lebih sadar akan konflik internalnya. Yang kedua yaitu top dog dan underdog. Top dog adalah sisi diri yang menuntut dan penuh harus, sedangkan underdog adalah sisi yang menolak dan mencari alasan. Teknik ini membantu konseli menyadari pertentangan antara tuntutan dan keinginannya. Dengan begitu, konseli bisa menemukan keseimbangan diri. Yang ketiga yaitu membuat serial atau making the rounds, yaitu teknik latihan kelompok di mana konseli berbicara atau melakukan sesuatu kepada beberapa orang secara bergiliran. Tujuannya melatih keberanian, tanggung jawab, dan perubahan perilaku. Teknik ini juga meningkatkan kepercayaan diri. Yang keempat yaitu saya bertanggung jawab atas atau I take responsibility for, yaitu teknik ini membantu konseli menyadari bahwa perasaan dan perilakunya adalah tanggung jawab pribadi. Konseli diminta melengkapi kalimat dengan saya bertanggung jawab atas. Hal ini meningkatkan kesadaran diri dan kontrol diri. Yang kelima yaitu bermain proyeksi atau playing projections, yaitu teknik untuk membantu konseli menyadari perasaan yang diproyeksikan kepada orang lain. Konseli diajak mengakui bahwa perasaan tersebut sebenarnya berasal dari dirinya sendiri. Teknik ini meningkatkan kejujuran dan penerimaan diri. Yang keenam yaitu tetap pada perasaan atau staying with the feeling, yaitu konseli diajak untuk tidak menghindari perasaan tidak nyaman yang muncul. Dengan tetap merasakan emosi tersebut, konseli dapat memahami makna perasaannya. Teknik ini membantu proses penyembuhan emosi. Yang ketujuh yaitu bahasa saya atau I language. Konseli didorong menggunakan kata saya daripada kamu saat mengungkapkan perasaan. Teknik ini membantu konseli bertanggung jawab atas pikiran dan emosinya. Komunikasi menjadi lebih sehat dan tidak menyalahkan orang lain. Sekian presentasi atau pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.